Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ikhwani rahimakumullah, para habaib, khususnya Habib Saleh dan habaib yang lainnya. Pagi hari ini kita sama bisa hadir di Majlis Darul Mustafa semata kehadiran kita mengharapkan keridhaan daripada Allah dan kelak syafaat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum saya memulainya, mari kita bacakan suratul Fatihah. Yang pertama, kita masuk pada bulan Agustus, yang mana bulan ini adalah tahun daripada kemerdekaan bangsa kita. Kita bacakan suratul Fatihah, semoga arwah daripada para pejuang kita yang sudah mengorbankan jiwa, raga, hartanya dijadikan lubang kuburnya raudhah min riyadil jannah. Dan kita anak bangsa yang ditinggalkan kemerdekaan oleh para pejuang kita, bisa kita jaga negara ini, bisa kita jaga bangsa ini, bisa kita jaga kemerdekaan ini yang telah ditinggalkan oleh para pejuang kita, ya, dengan sebaik-baiknya. Ya, begitu juga kita bacakan suratul Fatihah untuk saudara kita Ustadz Uje yang masih dirawat di rumah sakit. Udah pulang ya? Mungkin kemarin sudah pulang, beberapa hari yang lalu dirawat di rumah sakit. Kita doakan agar penyakitnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga penyakit-penyakit kita, khususnya penyakit syirkul khafi, penyakit syirik yang di dalam hati. Apa itu syirik yang di dalam hati? Iri, dengki, hasud, hasad, merasa diri lebih baik, itu penyakit hati kita. Ya Allah hadiniyat wa kullu niyyat shalah jami'a bi syarril Fatihah. Fadhal Habib Muhammad. Wa'lam anna man hafidha fi adatihi alal adabi an-nabawiyyati hafidhallahu min at-ta'addi ila ma rawahu min al-a'mal wal akhlaqir radiyah wa hasala 'ala al-masalih wal manafi' ad-dunyawiyyah wa diniyah allati ja'ala Allah bi hikmatihi fi tilkal umur al-'adiyah. Dijelaskan di dalam kitab Risalatul Mu'awana, ketahuilah bahwasanya orang yang menjaga setiap tingkah lakunya, setiap gerak-geriknya dengan adab nabawiyah, ya, maka Allah akan menjaga daripada keteledorannya itu tetap masih baik akhlaknya, enggak jelek. Maksudnya begini, Pak. Kalau kita biasa melakukan sehari-hari kita tuh dengan adab. Kita keluar rumah ada adabnya dengan kaki kanan. Ada doanya. Masuk kamar mandi. Semua Islam ini penuh dengan adab. Nah, kalau hidup kita lakukan dengan adab nabawiyah, dengan akhlak, ya kan? Sekali waktu kita misalnya terpleset, atau ada hal yang kita lakukan tanpa kita ketahui, tetap itu masih di dalam rangka akhlak tersebut. Karena kenapa? Dirinya itu terbiasa dengan akhlak yang baik. Orang kalau sudah hidupnya terbiasa dengan akhlak yang baik, tidak akan mungkin dia itu bisa mengerjakan kejelekan dengan kemauan dia sendiri, itu nggak mungkin. Karena dia selalu menjaga itu adab dan etika. Adab dan etikanya mulut itu kan banyak, Pak. Ya kan? Ya, mulut itu digunakan untuk berzikir, untuk membaca Quran. Ya kan? Ini mulut kita gunakan bicara yang baik-baik, ya kan? Kemudian adabnya mulut tidak boleh menggunjing orang, enggak boleh menjelekin orang, enggak boleh mencaci maki orang. Ini adabnya mulut kita, lisan kita. Nah, kalaupun sekali waktu yang keluar dari mulut kita ini tanpa spontan gitu, pasti itu masih di dalam rangka akhlak tersebut.
Karena kenapa sudah terbiasa dia memakai akhlak tersebut. Ya kan? Wa hasala 'alal masalih wal manafi' diniyah wa dunyawiyah. Dan orang manfaatnya pasti dia rasakan kalau hidupnya itu dengan akhlak nabawiyah. Kalau hidupnya dengan akhlak, dia pasti akan rasakan bagaimana di dunianya dia rasakan, apalagi di akhiratnya. Orang kalau akhlaknya baik, Bapak, orang kalau akhlaknya baik, semua makhluk itu pasti suka sama dia. Kita tanya diri kita masing-masing. Kita kalau punya teman baik, nih, ya kan? Biasa kita ngaji sama dia, biasa kita ngobrol sama dia, biasa jalan sama dia, sering sama dia. Masya Allah akhlaknya. Begitu dia nggak ada, kehilangan nggak kita? Pasti kehilangan. Kita nanya, kemana itu ya? Oh, nggak kelihatan. Tapi kalau orang yang buruk akhlaknya, punya tetangga akhlaknya buruk, akhlaknya jelek, Masya Allah macam-macam. Tahu-tahu ada musibah nih sama yang akhlaknya jelek nih. Ada musibah. Kita dengar itu fulan bin fulan kecelakaan, tabrak, entah macam-macam ceritanya. Karena akhlaknya dia buruk, sering mabok, main judi, ganggu tetangga. Itu tetangga begitu dengar tuh orang yang jelek terkena musibah, bilangnya apa? Biarin deh, jadi pelajaran untuk dia. Tuh coba. Nah, ini penting, Pak. Kehidupan kita tuh di dalam rangka akhlak ini penting. Karena ilmu nggak menjamin, Pak. Ilmu tuh nggak menjamin seseorang. Tapi akhlak yang menjamin seseorang tuh dia pasti punya ilmu. Makanya Nabi diutus bukan ilmu, Pak. Nabi ummi. Nabi orang yang buta huruf, yang nggak ngerti. Itu diibaratkan. Tapi Nabi di sini bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Ya kan? Allati ja'alallahu bihikmatihi fi tilkal umuril adiyah. Yang mana kebiasaan seseorang kalau kehidupannya dia itu selalu berakhlak nabawiyah, selalu berakhlak baik, maka kerja yang dia lakukan setiap hari pasti itu udah baik. Itu hikmah ilahiyah. Itu menjadi ketentuan Allah. Ya. Wa min sirri an takmala Allahul hal hurriyah wa tahir ala an-nas al-khufd bil basariyah. Fa yaj'al harakatu an takmal wa sakanatu fi dhahiri wa batini madbutah bil qanun asy-syar'i. Ya, maka dia jadikan diri dia terikat. Dia jadikan diri yang madbutah, terikat bil qanun dengan aturan-aturan syariah. Ya, tabi'a li isyarati syar'i wal aql. Jadi dia ikut, ini syariatnya bagaimana. Kemudian akal itu digunakan juga akal. Ini akal nih menjadi pembeda antara manusia dengan binatang. Makanya Allah katakan kita ini, Pak, hewan juga kita. Cuman ada dua hewan tuh. Ada hewan natik wa hewan ghairun natik. Kalau hewan natik yang berakal itu kita. Kalau hewan ghairun natik yaitu binatang. Jadi bedanya antara kita dengan binatang satu. Apa? Akal saja. Jadi kalau Allah kasih kita akal, yang natik ini Allah kasih kita akal, tidak kita gunakan ini akal, maka bedanya kita dengan binatang itu apa? Seperti muallim, ulama kiai Betawi kita, almarhum Kiai Haji Abdullah Syafi'i. Siapa orang Betawi yang nggak kenal dengan Kiai Haji Abdullah Syafi'i? Ya, kalau kita dengar dia habis subuh ceramahnya tuh, lah, masya Allah. Ini Kiai Haji Abdullah Syafi'i bilang apa? Waktu beliau ceramah di Kuitang, beliau bilang apa? Manusia itu dikasih beda sama Allah akal. Tapi akan datang akhir zaman nanti, kita udah susah ngebedain antara manusia yang berakal sama binatang yang nggak berakal. Susah kita bedain. Dibilang manusia akhlaknya kayak binatang. Dibilang binatang wajahnya gambarnya manusia. Sampai beliau bilang kayak Abdul Syafi'i, nanti di akhir zaman, ya di akhir zaman itu Anda akan melihat
aurat perempuan, ketek perempuan lebih mudah daripada ente lihat ketek ayam. Itu kayak Jabal Syafi'i bilang. Ente lihat ketek perempuan di akhir zaman lebih mudah dari ente lihat ketek ayam. Sekarang ente lihat ayam susah apa enggak? Kira-kira ayam kalau jalan dibuka gak ketek, diangkat gak kira-kira? Ente lihat ayam kalau jalan diangkat, diablagin, diangkat. Udah ada bulunya, ditutup lagi sama tuh ayam. Betul? Ditutup rapat-rapat. Ini binatang nih. Tapi ente lihat manusia sekarang banyak yang diabrag-abragin. Hah? Subhanallah, omongan beliau tuh wage. Artinya apa? Ah, itulah kita mau membedakan manusia sama binatang sebab karena akal, tapi di akhir zaman akal nggak dipakai. Orang akalnya dirusak sama narkoba, dirusak sama judi, Pak. Ini bangsa bagaimana mau benar? Kalau 1000 anggota DPRD dan DPR RI terlibat judi online. 1000 ente bayangin. Makanya jangan heran, Pak. Kalau negara kita ya 10 tahun dipimpin oleh presiden yang sekarang ini, itu utang kita itu sampai 8.444 triliun. Nah tuh kalau ente jadiin cendol gimana itu duit segitu? Hah? Bagaimana? Habib Abu Bakar kalau dijadiin cendol gimana Habib Muhammad? La ilaha illallah. Yang bayar siapa? Kita. Wah Habib, kita emang gak usah ikut campur urusan negara. Pertanyaannya, kalau ente semua bilang gak mau ikut campur urusan negara, yang mimpin negara ini siapa? Kalau semua urusan kepemimpinan ente bilang, wah Islam gak ngajarin. Nabi itu apa? Nabi itu pemimpin dunia dan akhirat. Kita umat Islam gak boleh ya kan buta dengan politik. Kita harus tahu politik itu, kita harus tahu. Ente punya anak, didik anak ente dengan kepintaran ilmunya. Anak saya ahli hukum, didik anak ente dengan hukum yang benar. Tanamkan kepada anak. Anda bela hukum yang benar ya nak ya. Jangan yang salah Anda benarkan, yang benar Anda salahkan. Anak Anda menjadi polisi, tanamkan kejujuran. Silakan. Didik anak kita sesuai jalurnya masing-masing. Ya kan? Yang pintar agama begitu juga. Jangan Anda jual hukum Allah, jangan Anda jual ayat-ayat Al-Quran, Anda jual hadis, samanan galila dengan harga yang murah. Bilangin. Tidak ada ilmu yang tidak baik, Pak. Semua ilmu ini baik. Cuman bagaimana kita menerapkannya. Orang ahli ngerakit bom. Dia punya ilmu ahli ngerakit bom. Ahli bikin rudal. Baik, baik. Kalau dia terapkan di tempatnya, keahlian dia, ilmunya baik. Tapi kalau ilmunya digunain sembarangan, nggak baik. Begitu. Nah nanti kalau lagi ngobrol kita sama teman ketawa, ketawanya kita kan positif, betul apa enggak? Lagi ngobrol ketawa. Nah coba ente kalau lagi di jalan ketawa aja sendiri gimana kira-kira? Nah orang agak kurang nih modelnya. Jadi itu akal, gunakan syariah. Kalau segala sesuatu yang berdasarkan syariat Pak, akal pinggirin dulu dah. Akal jangan tentang syariat dulu dah. Misalnya dalam Islam itu ada usul, ada furu. Usul itu sesuatu yang mendasar di dalam agama. Ini akal pinggirin dulu deh. Gak usah beda dulu deh akal dah. Seperti apa? Sholat sehari 5 waktu. Ini usul nih. Akal gak usah ikut campur deh. Duhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat, subuh 2 rakaat. Ini syariat. Akal pinggirin. Jangan ikut campur akal urusan yang begini nih. Rukun Islam ada 5, rukun iman ada 6. Ini akal nggak usah ikut campur dalam hal yang begini nih. Yakinin dulu, nggak usah ikut campur, ya kan?
Kalau usul nggak boleh ikut campur. Pinggirin dulu akal. Nabi yang terakhir Nabi Muhammad, Al-Quran yang telah, kitab suci yang terakhir adalah Al-Quran. Ini syariat, ini usul. Akal pinggirin dulu. Jangan nanti pikirin, kenapa Nabi yang terakhir Nabi Muhammad? Kenapa kitab yang terakhir adalah Al-Quran? Kenapa rukun Islam 5? Rusak akal ente kalau ente masuk ke situ. Kenapa? Ini sesuatu yang mendasar, tidak boleh kita ada perbedaan. Apapun madhab Anda. Tapi kalau memang di situ ada majal, ada tempat perbedaan, yaitu boleh di dalam furu. Ya kan? Di dalam furu. Misalnya kunut. Ya kan? Kunut nih. Wah, ini pakai kunut, ini enggak pakai kunut. Enggak apa-apa. Kita enggak usah ribut. Karena bukan sesuatu yang mendasar dalam agama. Ini akal mau dipakai, keilmuan inti, kepintaran inti silakan. Oh, yang pakai kunut ngikut mazhab Imam Syafi'i. Oh, yang enggak pakai kunut ngikut mazhab Imam Malik atau Imam bin Hambal misalnya. Enggak ada masalah. Seperti Imam Malik dan Imam Syafi'i. Imam Malik ini gurunya Imam Syafi'i. Nih, yang dibilang kata Nabi, ikhtilafu ummati rahmah. Perbedaan antara umatku mendatangi rahmat. Ini contohnya nih. Bukan kayak kita sekarang. Sekali waktu Imam Syafi'i berkunjung ke rumah gurunya Imam Malik. Sampai di rumah Imam Malik, di tempat Imam Malik, di pesantrennya Imam Malik. Waktu sholat subuh Imam Syafi'i disuruh jadi imam sholat subuh. Imam Syafi'i kan gak pakai kunut. Imam Syafi'i pakai kunut. Begitu Imam Syafi'i jadi imam sholat subuh, Imam Syafi'i gak pakai kunut. Imam Syafi'i yang biasa pakai kunut gak pakai kunut Imam Syafi'i. Selesai sholat, selesai zikir apa, muridnya Imam Syafi'i nanya, wahai guru, apakah pendapat guru sekarang sudah berubah? Sholat subuh gak pakai kunut. Kata Imam Syafi'i, enggak. Saya masih pakai kunut kok. Loh, tadi kenapa enggak pakai kunut? Saya menghargai pendapat guru saya, Imam Malik, yang dia subuh tidak pakai kunut. Coba lihat akhlak dan adabnya. Enggak ribut. Sekali waktu kebalikannya Imam Malik datang ke tempat Imam Syafi'i. Sholat subuh Imam Malik jadi imam. Imam Malik enggak pakai kunut. Begitu waktunya kunut, Imam Malik pakai kunut. Allahumma hadina fi man hadait, wa'afina fi man afait. Selesai sholat subuh, habis dzikir, habis wirid, macam-macam, Imam Malik ditanya oleh muridnya, wahai guru, kenapa guru tadi sholat pakai kunut? Bukankah pendapat guru subuh nggak pakai kunut? Kata Imam Malik, aku pakai kunut, masih pakai kunut. Loh, tadi kenapa nggak pakai kunut? Saya menghormati murid saya yang pendapatnya sholat subuh pakai kunut. Nggak ribut, Pak. Nggak kayak kita sekarang. Ada perbedaan dikit ribut, naudzubillah min dzalik. Inti ribut urusan perdebatan. Masalah inti baca maulid, ya memperingati maulid, baca rawi maulid, ama enggak ribut urusan baca maulid aja ribut. Inti yang mau baca maulid baca. Yang enggak mau baca maulid terserah. Udah gitu aja udah. Nabi enggak rugi, inti enggak baca maulid, Nabi enggak rugi. Kalau kita baca rawi maulid, berjanji Syaraful Anam, maulid Azab, maulid Dibai, maulid Samtudurar, maulid Dia Ulami, macam-macam maulid. Kalau ente baca itu maulid, yang untung kita, bukannya Nabi. Ente taat sama Allah sehari 5 waktu sholat. Allah yang untung nih saya taat. Apanya yang untung Allah sama kita? Kita yang untung kalau taat dengan perintah Allah. Kita yang untung kalau taat dengan anjuran Nabi kita Muhammad. Allah dan Nabi nggak diuntungin sama kita. Ada inti atau nggak ada inti tetap aja dunia begini. Ya kan? Kemudian wa kaifa mawaqa dhamm al-'adat ala lisan sufiyah. Fal maqsud bi ad-duhul fiha ala al-muqtada syahwa wal hawa wal istirsal ma'aha duna muhafadhah ala al-adab asy-syar'iyyah. Wa qala hujjatul Islam fil arba'in al-asl ba'da an hatha ala mutabati Rasul sallallahu alaihi wasallam wa nabi ala syai' min asrariha. Hadza kullu fil adat wa amma fil adat fal a'rif li tariki sunnah wajhan illa kufran khafiyan aw hamkan jaliyan fa arab bidzalik. Ya.
Walam annahu yanbaghi laka an tusaddira jami umurika bismillah. Kemudian kata Habib Abdullah bin Al-Haddad, dianjurkan bagi kita semua untuk tidak melakukan sesuatu amal, tidak melakukan apapun kecuali kita dulukan dengan bismillah, dengan nama Allah. Ada riwayat yang mengatakan kullu amrin dzibalin la yubda'u fi bismillahirrahmanirrahim fa huwal abtar, wa fi riwayat ajzam, wa fi riwayat aqta. Kata Nabi dalam hadis, setiap segala urusan yang Anda tidak lakukan diawali dengan bismillah, maka urusan tersebut keberkahannya kurang. Itu, keberkahannya kurang. Maka setiap kita mau ngapa-ngapain, kita pakai bismillah. Makanya bismillah ada hukumnya, Pak. Bismillah itu ada 5 hukumnya. Pertama, baca bismillah hukumnya wajib di dalam sholat. Bagaimana di dalam sholat? Itu di dalam suratul Fatihah. Ya kan? Dalam sholat, bismillah itu wajib inti baca. Kalau inti sholat kagak baca bismillah, nggak sah sholat inti. Nggak sah. Karena bismillah itu ayat daripada suratul Fatihah. Ya kan? Kemudian itu wajib. Kemudian bismillah ya dibacanya itu juga wajib. Contoh yang kedua, bismillah itu menjadi makruh kalau ente mengerjakan sesuatu yang dimakruhkan. Seperti apa? Ya contoh orang yang ngerokok dah. Di sini mah nggak ada yang ngerokok, Habib yakin nih. Hah? Habib yakin di sini nggak ada yang ngerokok, yakin aneh. Kalau ada ngebul nggak ada di sini ya kan? Ya kan? Ya, pokoknya aneh sama orang yang di sini husnudzon aja deh. Aneh yakin di sini nggak ada yang ngerokok udah. Jadi kalau ada yang di luar ya kan ngerokok, itu kan ngerokok ada 2 hukum. Kalau bagi saya yang nggak ngerokok atau bagi orang yang nggak ngerokok, ya rokok hukumnya haram. Nih bagi saya, jangan yang di sono tersinggung ntar jangan. Tapi bagi yang di luar yang ngerokok, ya rokok hukumnya makruh, kan begitu. Nah ini rokok makruh, diambil sama dia rokok nih, dikasih apa? Serbuk kopi tuh, kopi dikasih serbuk kopi, ya kan? Rokoknya rokok 234 lagi, ya kan? Dikasih serbuk bubuk kopi itu dikasih, ya kan? Dinyalain, dibaca Bismillahirrahmanirrahim. Ini makruh, nggak boleh, nggak boleh. Itu udah ngerjain yang makruh, jangan bawa nama Allah sih. Itu udah ngerjain yang makruh, bawa nama Allah lagi, ya kan? Nyabutin uban, netusef, nyabutin uban tuh makruh, Pak. Dan secara kedokteran, Pak, apa yang dilarang oleh Nabi, yang diperintahkan oleh Nabi, pasti secara ilmiah, secara tibiah, secara kedokteran itu bagus manfaatnya. Ini udah terbukti. Makan pakai tangan sama sendok, mana yang lebih baik? Secara kedokteran tuh semua udah dibuktikan, Pak. Jadi kenapa uban itu hukumnya makruh kalau dicabut? Karena uban, kita kalau ada uban nih, kalau inti cabut, itu saraf yang ada di dalamnya pecah melebar, menyebabkan rambut yang lain lebih cepat itu putihnya. Jadi uban inti cabut makruh, inti tarik nih. Bismillahirrahmanirrahim. Kadang yang punya cucu, yang punya anak cabutin dong uban njit nih, uban abak cabutin. Ya kan? Cabutin. Baca bismillah makruh itu, enggak boleh. Ya kan? Kemudian baca bismillah hukumnya haram. Di perbuatan yang diharamkan sama Allah. Memasang judi online nih, bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Pak, enggak ada, Pak, yang namanya judi buat orang kaya tuh kagak ada. Ya, ente ngerokok sekali beli rokok 20.000, beli ayam 1 biji ketahuan bawa pulang ke rumah. Anak inti, bini inti makan seharian ayam. Ya. Kemudian itu yang ketiga. Yang keempat adalah hukumnya mubah. Karena naklil mata min makan ila makanil akhar.
memindahkan barang dari satu tempat ke tempat yang lain, itu mubah. Mubah tuh dikerjakan sama ditinggalkan sama saja, itu mubah. Misalnya nih, saya ada pulpen di sini nih Pak, saya pindahin ke kantong saya, bismillahirrahmanirrahim. Ini perbuatan yang mubah. Hukumnya inti baca bismillah atau enggak baca bismillah sama saja, tapi pahala inti membaca bismillah itu ada hukumnya mubah. Ya kan? Kemudian yang terakhir adalah sunnah. Baca bismillah itu sunnah. Setiap perbuatan yang disunnahkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa in nasita an tasmiya fi awalil amr faqul idza tadzakarta bismillah fi awali wa akhirih. Nah, dikatakan ya, kalau Anda lupa membaca bismillah di awal, maka Anda baca bismillah di akhir pas ente ingat. Misalnya ente makan lupa baca bismillah nih. Lupa baca bismillah, baca doa makan lupa. Ingatnya udah suapan terakhir. Ingatnya udah tahap. Kebuli, daging gede, yang makan 5 orang lagi main buru-buruan kita. Lupa dia baca bismillah. Main makan aja udah. Makanya kan Pak, kalau makan tuh ada adabnya juga Pak. Kita apalagi kalau makan pakai nampan nih ya kan. Ya kan makan pakai nampan, ya kan. Kita ngelirik sih boleh aja daging kita lirik. Wah, agak jauh dari gue tuh ya. Jangan nampan diputer, nggak enak kan begitu. Jadi kita kalau makan, kita yang di depan kita makan. Jangan tangan kita manjang nyomot daging. Wah, nah pindahin sana dah. Itu bukan adab. Nah, yang di depannya ada daging, yang di depan ya sebelahnya nggak ada daging, yang di depannya ada daging pengertian aja. Potekin, bagi-bagi begitu. Nih enggak, kebetulannya di depan gua ada daging, itu daging diuruk pakai nasi sama dia biar nggak kelihatan. Oh, ketawa pengalaman kayaknya loh. Ya. Jadi kita ingatnya udah yang terakhir nih, udah tahak nih. Udah tahak. Udah tahak. Ya, belum baca bismillah tadi sama doa. Inti baca di akhir. Bismillah awaluhu wa akhiruhu. Baca. Selesai. Ini Islam tuh indah betul, Pak. Islam enggak membebani orang Islam nih, enggak. Inti makan sesuatu yang haram, yang inti enggak tahu enggak ada masalah. Tapi kalau inti tahu dosa. Ada orang jahat sama ente. Ente ke rumah teman ente, dia bukan Islam, non muslim, disiapin sop. Ente main makan aja enak nih sop. Enggak tahu udahannya apa. Udah kenyang, udah apa. Itu yang tadi ente makan enak gak sop? Enak, itu sop babi. Terus colok, muntahin. Enggak usah. Ente enggak tahu. Tapi jangan lu bilang juga, alhamdulillah rezeki gue ngerasain daging babi. Jangan. Ente enggak dituntut untuk ente muntahin tuh keluar. Enggak. Tapi kalau ente tahu, ini haram yang disiapin. Ada bedanya nih daging nih. Ini daging meragukan saya, ini daging enggak benar nih. Ini diharamkan dalam agama saya. Ente tahu, ente makan, ente dosa. Wah Beb, dagingnya sih enggak Beb. Kuahnya doang saya irup sarua kene. Ya kan? Nah kira-kira tuh kuah kalau nggak ada daging jadi kuah nggak? Lalu irup aja air. Kalau bilang kuah itu sama, ya kan? Wastahid an tadkhula fi syai'in minal adat ila biniyatin shalih, dan berusahalah Anda untuk masuk dalam segala urusan itu pasang niat yang baik. Niat yang baik, Pak. Ini niat kita nih, Pak. Niat aja tuh dicatat sama Allah. Dikasih di hari kiamat, niat kita tuh dicatat. Beb, saya niat nggak ngerjain tapi niat. Allah catat. Ini hebatnya umat Nabi, Pak. Kita punya niat baik, udah dicatat pahala. Kita punya niat jelek, belum dicatat sama Allah. Kapan itu kita dicatat perbuatan jelek itu? Saat kita mengerjakan kejelekan. Ente ngerjain kejelekan, baru ente dicatat itu dosa. Kalau cuma niat, nggak dicatat.
Tapi kalau kebaikan, niat baik dicatat. Ente dari sini pulang, Habib saya dari sini pulang, niat mau ke rumah umi saya, ke rumah abah saya, ke rumah orang tua. Saya mau beliin makanan, saya mau cium tangan orang tua saya udah lama nggak ketemu, seminggu, 2 minggu. Saya mau ketemu, mau cium tangan, mau ngobrol, mau duduk. Niat. Sampai rumah ada urusan, istri lah minta anterin kondangan, anak lah minta ke sana. Tapi ente udah niat, itu udah dapat pahala ente. Tapi jangan niat terus. Ane mau tahajud beb, niat mulu ngerjainnya kagak lu niat mulu. Tapi nonton bola lu niat begadang. Ya kan? Jangan banyak akalnya juga sama syariat, ya kan? Jadi berusahalah kita setiap perbuatan itu kita masuk, kita biasakan dengan biniatin soleh, dengan niat yang baik. Fa idza labista thiyabaka fanwi bi satrul awratika allati amrallahu bisitriha. Contohnya apa di sini dikatakan? Fa idza labista thiyabak, kalau ente pakai baju ente, fanwi bi, niat waktu ente pakai baju niat untuk nutupin aurat ente. Niat nutupin aurat ente yang diperintahkan oleh Allah untuk nutupin aurat. Saya pakai baju niat nutupin aurat saya, karena nutupin aurat ini diperintahkan oleh Allah. Coba semuanya diatur. Pakai baju niat yang baik, ya kan? Jangan pakai baju, Pak, khususnya kita introspeksi diri kita, Pak. Untuk keluarga kita, istri kita, anak kita. Pakaikanlah istri kita, anak kita pakaian syariah, Pak. Pakaian yang bagus, yang gak melanggar agama, pakaiin kerudungan, pakaiin baju panjang. Kalau mau pakai celana, pakai yang celananya gombrong, ya kan? Jangan aurat istri kita dilihat sama orang banyak di umum, jangan. Yang lihat aurat istri kita aja udah. Yang punya jangan orang suruh lihat juga. Ente beli buah di pasar induk sama di toko buah, di total di toko buah, itu harganya bedanya 10 kali lipat. Jeruk di induk ente beli sekilo 10.000. Tapi kalau ente beli di toko buah 30.000. Kenapa? Udah dibungkus tuh jeruk, dibungkus. Ada kena AC dingin, dibungkus, tempatnya mahal. Di induk kagak, ngablak. Nah bedanya begitu, Pak. Nah kalau kita punya istri kita blaken, sama juga beli buah di induk itu murah. Anak-anak kita punya anak perempuan, pakein dari kecil anak baju yang sopan, yang bagus. Anak laki beliin mainannya golok-golokan, beliin mainannya pacul-paculan, beliin mainannya mobil-mobilan. Dari kecil kita didik beda mainannya. Yang perempuan beliin mainannya boneka-bonekaan, triska-triskaan, anak perempuan. Nah jangan kebalik, anak masih kecil dibeliin triska-triskaan, masak-masakannya anak laki. Ntar udah gede ngomongnya ngelehoy. Ngomongnya ngelehoy udah gede. Nggak boleh. Dari kecil tuh udah ada caranya ngedidik anak. Itu Islam begitu. Makanya kalau ente punya anak udah mulai ngelehoy, ente adu aja suruh berantem dah, biar hilang tuh ngelehoynya, ya kan? Kemudian wabtada biyamini fi nahwil gamis. Ente niat untuk nutup aurat mulai dengan tangan kanan. Ya, wa akhiriha fi naziha, dan di tangan kiri yang keduanya, ya, itu ada aturannya, Pak. Ente pakai itu gamis, ya. Warfa izaraka wa gamisika alina fisak. Pakai gamis ente atau kain ente di atas mata kaki. Di atas mata kaki pakai. Kalau pakai gamis, pakai kain di atas mata kaki. Khususnya kalau sholat, Pak. Khususnya kalau sholat di atas mata kaki. Itu, ya. Fa idza bita fala tujawil Ka'bah. Dan kalau misalnya ente melakukan pakai pakaian baju itu di bawah nyengser daripada mata kaki, itu menyulitkan diri ente sendiri. Entar ente keserimpet, entar ente apa. Jangan, pakainya yang di atas mata kaki. Walil mar'ati irsalu thawbiha alal at min kulli niyatin gariba min thalathati zira. Nah, dikatakan kalau perempuan sama laki beda. Kalau perempuan silakan dia pakai gamis dia, pakai baju dia yang di bawah sampai bawah mata kaki.
Perempuan sampai bawah mata kaki, artinya ketutup tuh telapak kaki nggak apa-apa. Itu. Tapi juga nggak boleh berlebihan. Karena terjadi oleh Sayyidatina Aisyah, istrinya Rasulullah SAW. Pada saat itu Rasulullah dengan istrinya sedang duduk. Lalu ada wanita lewat. Ada perempuan lewat, pakai gamisnya tuh nyengser banget. Udah jalan, itu gamisnya masih nyengser ke bawah. Akhirnya Siti Aisyah ini bilang sama suaminya Rasulullah, ya Rasulullah, itu orang perempuan gamisnya terlalu nyengser banget, kepanjangan nyengsernya. Apa kata Rasulullah? Ya Aisyah, wahai istriku, laqad ghibti, kamu telah ngomongin orang, kamu telah ngegunjing orang. Bagaimana? Samperi dia, minta maaf kamu sama dia. Akhirnya diparani itu orang dengan Siti Aisyah. Begitu diparani dia minta maaf, ya, kalau dia tadi telah ngomongin kalau pakaian itu kepanjangan. Siti Aisyah bilang di depan orangnya, ini pakaian kamu kepanjangan, terlalu nyengser berlebihan. Akhirnya orang ini dia bilang apa? Iya, ini baju yang saya pakai, abaya yang saya pakai, gamis ini bukan saya punya, saya pinjem. Akhirnya dipanggil oleh Siti Aisyah, ya, diajak ke rumahnya, dirapikan itu gamisnya. Itu ngomong begitu doang, istrinya Nabi ditegur. Bagaimana? Istri kita depan kita ngomong pakai HP, saling caci maki di kuping kita lagi. Ya kan? Nah, akhir zaman udah nih, ya kan? Kemudian yang terakhir, wa iyyaka, ya, wa iyyaka wal khud fi ma la ya'ni. Wa iktaril halab billah, dan ancaman daripada saya berarti apa? Dan hati-hati kamu masuk dalam urusan yang bukan urusan kamu. Dalam hadis dikatakan min husni islam mar'i tarkuhu malah yakni. Daripada kesempurnaan keislaman seseorang, dia nggak usah ikut campur yang urusan bukan menjadi urusan dia. Bagaimana Beb? Kita kalau lagi duduk nih sama teman, ngobrolnya enak, kerjaan bagus, tahu-tahu mulai ngomongin orang, ngegunjing orang. Bah, udah deh, inti jalan deh mendingan deh. Jalan. Inti duduk aja jadi dosa tuh. Inti jalan mendingan. Kesempurnaan Islam itu meninggalkan segala sesuatu yang urusan gak ada urusan dia. Wa iktaril halab billah, dan jangan suka banyak halab, nyumpah. Dikit-dikit wallahi, tallahi, billahi. Ente nggak ngerjain ini, nggak demi apa? Semua orang disuruh sumpah sama dia, jangan. Imam Ghazali bilang apa? Orang itu kalau sering menggunakan halfullah, kalau orang sering menggunakan sumpah, tandanya iman dia tuh tipis. Jangan sering menggunakan sumpah, Pak. Sama anak, jangan ntar sumpah. Akhirnya jadi biasa itu sumpah. Nggak boleh. Kalau hal-hal yang sifatnya memang enggak begitu, yang harus disumpah, ya silakan saja. Wala tukhalib bi ta'ala ila shadiqan indal haja, dan jangan Anda melakukan sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala melanggar daripada kaidah syariah. Harus shadiqah, sepenuhnya ente kerjakan perintah Allah. Jangan setengah-setengah ente kerjakan perintah Allah. Ente sholat, waktu ente sholat tinggalin yang lain udah. Inti waktu takbir Allahu Akbar, Allah Maha Besar, udah nggak ada lagi yang besar selain Allah. Inti sholat, inti baca doa iftitah, inni wajjahtu wajhiya, aku hadapkan diriku dengan dirimu ya Allah. Makanya sholat itu apa? As-silah ma bainal abd war rabb. Sholat itu adalah hubungan antara hamba dengan Khalik. Sholat itu hubungan antara Allah dengan hambanya, antara kita dengan Allah, itu sholat. Nah, makanya dinamakan sholat. Limadza summiya shalah? Li'annahu silah ma bainal abdi war rabb. Ya kan? Jadi kalau sholat itu jangan ada campur aduk dengan yang lain. Allahu Akbar. Kita mikir ntar. Wah, habis dari sini gue kemana nih? Puyang nyari duit nih. Grab sepi, Gojek sepi, apa sepi. Jangan. Saya punya pengalaman, Pak. Waktu itu kira-kira 20 tahun yang lalu, saya naik taksi. Saya masih tinggal di Rawasimpruk, Kebayoran. Saya naik taksi dari Cawang. Begitu di tengah jalan nih supir taksi bilang, Pak Ustadz, rezeki saya biar gampang bagaimana ya Pak Ustadz ya? Saya narik nih dari pagi, sepi banget, boro-boro dapat setoran, makan juga baru sekali.
Makan tadi siang jam 11 belum makan lagi sampai sekarang. Sepi. Gimana rezeki biar gampang Pak Ustaz? Saya tanya sama dia. Ente ikhtiar ente ini yang suruh siapa ente ikhtiar usaha? Allah katanya. Oh Allah. Terus yang kasih rezeki ente siapa? Ane bisa naik sama ente nih, yang nentuin ane bisa naik itu siapa? Allah kan? Iya Allah. Jadi ikhtiar ente Allah yang perintahkan, rezeki ente Allah yang kasih. Pertanyaan saya, kalau rezeki ente mau berkah mau banyak cukup, perintah Allah udah ente kerjain belum dari tadi pagi sampai sekarang? Apa itu? Sholat. Ente udah sholat duhur belum? Enggak, boro-boro sholat duhur. Asar? Enggak. Maghrib? Enggak. Nah, Allah yang perintahkan ente ikhtiar. Allah yang kasih ente rezeki. Terus perintah Allah yang tinggal kerjain kira-kira dikasih ya yang ente mau. Jadi bagaimana caranya Ustaz? Kalau ente mau rezeki banyak, cukup berkah, perintah Allah kerjain 5 waktu. Udah, minggir sholat, kerjain 5 waktu. Subhanallah kita juga udah lupa sama batang hidungnya, udah lupa. Sama batang hidungnya udah lupa. Udah berapa lama, udah setahun kali tahu-tahu naik taksi lagi, pas lagi dia. Emang dia bilang saya berapa kali lewat sini nungguin Pak Ustadz nih gak ketemu-ketemu katanya. Kalau dulu kan gak ada gojek-gojek begitu, gak ada. Akhirnya saya naik. Alhamdulillah Pak Ustadz, rezeki saya berkah sekarang cukup. Anak saya sekolahnya rapi, apa ngontrak. Alhamdulillah deh. Ustadz lupa ya sama saya, lupa. Ustadz yang kasih saya rezeki. Lah gue ngasih rezeki dari mana gue bilang. Ustadz yang suruh saya jaga sholat 5 waktu Ustadz. Setelah saya ngobrol sama Ustadz, besoknya saya jaga sholat 5 waktu. Alhamdulillah Ustadz, sampai sekarang saya jaga, nggak pernah saya tinggal, cukup. Nah makanya di sini dikatakan apa? Kalau kita mengerjakan perintah Allah sepenuh hati. Jangan setengah-setengah. Jangan jempol ente nggak ikut, jangan. Ikut semua diri ente sholat. Itu ya. Kemudian yang terakhir, ya wahzarul kadzib bi jami' anwa'i. Hati-hatilah Anda dengan sifat bohong. Bi jami' anwa'i, dan yang sejenisnya itu bohong. Enggak ada bohong buat kita senang, enggak ada bohong buat kita sukses, enggak ada. Saya punya anak, Pak. Ente punya anak. Kadang-kadang anak namanya anak, Pak, sama orang tua dia suka bohong karena takut dipukul. Tapi saya suka bilang sama anak saya begini, udah, Abah nggak marah, asal kamu jujur. Ini kamu main HP apa enggak tadi? Ini kamu main game apa enggak? Ini kamu begini. Kita ngomong aja sama anak kita, Abah nggak akan pukul. Ya, dia ngomong jujur, iya main. Kalau udah jujur jangan digebuk. Udah jujur digebuk juga tuh anak. Besok-besok lajak ngomong kagak mau jujur dia. Gue jujur digebuk, mending gue bohong. Ya, jadi tanamkan dengan anak kita tuh bahwasanya bohong dengan berbagai macam jenisnya udah kagak benar udah. Fa innahu managidul lil iman, karena sifat bohong itu ya menghancurkan daripada keimanan kita. Dikit-dikit iman kita berkurang, Pak, kalau bohong. Wa iyyaka wal ghibah, dan hati-hatilah kalian dengan ghibah. Ghibah tuh ngomongin orang. Wan namimah, ngadu domba orang. Demen ngadu domba orang hidup. Jangan, ngadu binatang aja nggak boleh, apalagi orang ngadu-adu. Apa itu namimah? Naglul kalam ilal kalam bigosdil fitan. Namimah itu mindahin omongan dari A ke B dengan tujuan ngadu domba. Nih kita punya teman A sama si B, teman kita. Ngomong sama A, si B kagak bener tuh, kagak demen sama lo si B. Ntar ketemu si B, si A ngomongin ente mulu. Bagaimana diadu antara si A sama si B? Itu namimah namanya. Kagak bakal nyium bau sorga yang begini. Apalagi masuk, nyium baunya aja kagak. Penyakit tuh orang kalau udah punya sifat namimah tuh. Wal iksar minal mizah, dan hati-hati banyak bercanda. Jangan banyak bercanda kita ya. Ya bercanda sewajarnya, kita manusia, kita butuh bercanda, sabtu nggak apa-apa. Tapi jangan bercanda keseringan, jangan. Membuat iman kita lemah. Wastinabu sairil kalam al-qabi, dan tinggalkan semua omongan-omongan yang jelek. Ini Pak, omongan sekarang dialusin. Ini mohon maaf nih, omongan anak sekarang nih. Ya, ada bahasa apa? Anjir. Ada bahasa anjrit.
Apa itu anjir? Anjir itu anjing. Ini kan bahasa kurang ajar. Kalau ngomong kadang-kadang depan orang tua, anjrit. Saya nggak tahu apaan tuh anjrit gitu kan, suka dengar orang. Anjir apaan? Saya tanya mana? Itu anjrit, anjir apa? Anjing bah kata. La ilaha illallah. Itu kalam kobi, buang. Wa imsak an radiyatil kalam kama tamsiku anil mazmuma. Dan inti jaga omongan inti. Inti kalau mau ngomong jaga dulu. Inti kalau mau ngomong nih pikir-pikir dulu. Ini saya ngomong nih manfaat apa enggak? Karena Habib Abdul Haddad Sohibur Roti bilang apa? Alisan soghirun jurmu kabirun jarmuhu. Lidahnya bentuknya kecil. Enggak ada tulangnya nih lidah. Bentuknya kecil, tapi bahayanya luar biasa itu lidah. Bahaya luar biasa itu lidah. Jadi bagaimana? Ini lidah kita jaga. Sayyidina Abu Bakar Siddiq itu diambil batang puun kecil yang udah keras kayak batu kecil, ditaruh di lidahnya. Kalau dia mau ngomong, dipikir-pikir dulu. Kalau baik diangkat, baru ngomong. Udah selesai ditaruh lagi. Ditanya oleh sahabat, ya Abu Bakar, kenapa kamu taruh? Iya, saya untuk menjaga lidah saya untuk tidak bicara macam-macam. Karena akan banyak orang terjerumus ke dalam api neraka sebab tidak bisa menjaga lidahnya. Tapi kenapa di saat kamu bicara dengan Rasulullah, kamu cabut itu batu, kamu ngomong sebanyak-banyaknya? Iya. Karena di saat aku makin banyak bicara dengan Rasulullah, disitulah aku makin mendapatkan pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Makin banyak Rasulullah menjawab bagaikan mutiara yang keluar dari mulutnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, semoga Allah berikan keberkahan kepada kita semua dan Allah jadikan kita orang yang bisa menjaga daripada syariat, orang yang diberikan oleh Allah bisa memanfaatkan menggunakan akal kita dengan sebenar-benarnya. Ala hadiniyat wa kullu niyat shalah jami'ah rabbi fanfa'na bi barakatihim wa hadinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa muafatihim minal fitani wa sallallahu wasallam alhamdulillah rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf, saya menyampaikan ini hanya badalan saja, ganti daripada Habib Alwi, karena Habib Alwi enggak ada. Kalau enggak ada air tayamum, saya tayamumnya aja dah. Kalau ada air ya batal tayamumnya udah. Jadi saya cuma badalan pengganti daripada Habib Alwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.